ada 3 hal, ada 4 hal tadi. Yang pertama, ya, pastikan sumber pendapatan kita halal. Kemudian yang kedua, selesaikan hutang piutang. Yang ketiga, buat prioritas, ya, prioritas anggaran kita. Nyo kira-kira budget kira-kira nyo megang itu nak boleh pelosi, pun nak boleh si peh, pun si tu ya. Nah, mana lagi kira. Jadi sekarang sudah kita budgetkan, ya. Kemudian ubah pola hidupnya, kalau bisa berbelanja lebih awal untuk kebutuhan Ramadan. Yang mudah-mudahan kita punya uang. Kalau nggak punya uang, ya bersabar dan berdoa lah. Nah, itu izan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tawlana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Mudah-mudahan setiap kenikmatan yang masih Allah titipkan kepada kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring juga umur kita yang semakin berkurang, Allah masih izinkan kita berada di bulan Sya'ban yang semakin mendekati Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi umur kita, panjangkan umur kita, dan izinkan kita kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sajikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait beberapa hal yang harus kita persiapkan ketika kita akan bertemu dengan bulan Ramadan dari sisi bagaimana kita mengelola harta. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas bahwa salah satu yang harus kita persiapkan dan kita pastikan ketika kita memasuki bulan suci Ramadan adalah tidak ada pendapatan kita yang bersumber dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah riba, yang kemarin sudah kita bahas. Saya ingin mengingatkan kembali, bukan hanya riba, riba itu perkara yang sangat besar. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah, tinggalkan perbuatan riba kalau kamu beriman. Maknanya, kalau kamu ingin mendapatkan takwa, puasa mengajarkan kita untuk menjadi orang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu untuk mencapai takwa. Lalu ketika Allah memanggil terkait dengan masalah riba, Allah katakan, hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Berarti ini senada, selari. Lalu Allah katakan, tinggalkan perbuatan riba kalau kamu beriman. Artinya, kalau kamu beriman, tinggalkan riba. Kalau kamu tidak beriman, silakan kamu buat riba. Kalau kamu berbuat riba, masih terlibat dengan riba, maka nggak perlu puasa. Karena yang dipanggil dalam bulan puasa hanyalah orang-orang yang beriman. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memastikan bahwa tidak ada sumber pendapatan harta kita yang bersumber dari riba. Yang kedua, yang diharamkan oleh Allah, sumber yang kita dapatkan dengan cara tipu menipu, tadlis, ataupun gharar, sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang kemudian tidak bisa kita pastikan, tapi kita coba pastikan untuk mendapatkan keuntungan. Curang dalam takaran dan timbangan, melakukan praktek rishwah, itu semuanya sumber pendapatan haram. Nah, ketika sumber pendapatan haram ini berputar dalam rekening kita, berputar dalam tubuh karena kita membeli makanan, maka ibadah kita itu sia-sia. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memakan sesuatu yang haram, maka ibadahnya tidak diterima selama 40 hari. Puasa itu 30 hari, maka Bapak Ibu sia-sialah kita berpuasa. Di sini nanti kita bisa memahami bagaimana Rasulullah mengatakan, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Salah satunya adalah dia berpuasa tapi pendapatannya, hartanya, ya, itu masih bersumber dari sesuatu yang haram.
Kita punya anak yatim kita kelola anak yatim itu uangnya kita makan untuk kita misalnya. Nah, itu juga berhati-hati. Nah, Bapak Ibu ini Allah, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan di bulan ini Bapak Ibu, kalau kita punya uang, bayar hutang. Hutang yang terjadi dari kita kepada orang, bukan orang berutang sama kita. Kalau orang berutang sama kita, kalau kita nggak dibayar bersama dapat pahala. Tapi kalau kita punya hutang sama orang yang itu jatuh tempo, ataupun nanti di bulan puasa ada cicilan yang harus kita bayar, jangan tunda pembayarannya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, matlul ghani yudulmun, orang yang punya hutang, punya uang, dan dia punya hutang, tapi dia tidak mau bayar, maka dolim, walaupun dia tahajud, walaupun dia qiyamul lail, dia puasa, dia i'tikaf, tapi dia sedang berbuat kezaliman, ada hak orang lain yang ia tahan. Maka sebagai seorang muslim, kita harus melihat kembali ada nggak hutang kita yang mau kita lunasi. Dulu ibu-ibu pinjam piring misalnya, piring ini ada udah dikembalikan apa enggak? Jangan sampai nanti kita puasa, orang ngelihat kita, iya dia puasa. Puasa itu hak kita dengan Allah, tapi dengan manusia nggak akan lepas. Maka nanti ada orang yang mungkin dimaafkan dosanya sama Allah, tapi dosanya dengan manusia tidak dilepaskan. Walaupun nanti di akhir Ramadan, minal a'idin wal fa'idin, salaman. Belum pemaah di syarat, utang bayu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka pastikan di bulan ini kalau ada hutang piutang yang jatuh tempo yang harus kita bayar, maka lunasi dia. Nah, kalau kemudian di bulan puasa nanti ada cicilan ataupun ada kredit yang harus kita selesaikan, pastikan ada uang. Jangan sampai kita buat alasan, nyok kita mau puasa hanya lipeng, nyok kebutuhan. Jadi lelaki muah lah, nanti luhur raya ada bayu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pastikan dulu. Sebaliknya kalau ada orang hutang sama kita, nah ini bisa juga kemudian, ini indahnya Islam saya katakan. Ketika dia mengatakan nyok harap puasa, mbak dong bayu utang ini akan nanti lili hororaya gitu, bapak maafkan, bapak tunda, itu dapat pahala. Nah, jadi ya, cuman kadang-kadang kita berharap kita ketika bayar hutang beliau mau memahami kita. Jadi indahnya satu sisi kita harus membayar hutang, di sisi yang lain orang yang berhutang, yang kasih hutang, ya maka diberikan relaksasi waktu karena memang kondisinya seperti itu. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah kita membuat prioritas pengeluaran. Kondisi ekonomi kita hari ini enggak baik, Pak. Kondisi ekonomi. Putaran dana itu semakin berkurang. Aceh ya kehilangan dana 350 miliar. Kementerian Agama itu sekitar 19 triliun. Pak. Pemangkasan dana karena kebutuhan negara ini begitu besar. Nah, apa yang terjadi ketika putaran dana dari kas pemerintah itu berkurang, maka putaran dana di masyarakat juga akan berkurang, apalagi kalau mengandalkan APBA. Para pekerja kita, para kontraktor misalnya, putaran ekonomi itu mengandalkan dananya APBA. 2 hari ini mungkin kita akan melihat pelantikan gubernur baru. Tapi dananya itu tidak bertambah. Artinya apa? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, putaran uang di masyarakat kita berkurang. Dan itu akan berpengaruh kepada pendapatan. Nah, ketika bulan suci Ramadan, pengeluaran kita lebih besar dibandingkan di bulan ini. Kalau Bapak tidak percaya, ya silahkan dihitung dari Ramadan ke Ramadan. Padahal kita berpuasa, tapi pengeluaran kita di bulan suci Ramadan itu lebih besar dibandingkan pengeluaran kita di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Karena kita tidak makan siang, tapi makan malamnya itu melebihi 2 kali makan siang untuk buka puasa. Walaupun kita meyakini Bapak Ibu bahwa Allah dan Rasul mengatakan di bulan suci Ramadan Allah buka pintu rezeki. Benar itu. Nah, tapi sebagai seorang muslim kita harus sudah mulai menghitung. Ibu-ibu harus sudah menghitung bagaimana pengeluaran kita. Kira-kira kalau kita bagi 3 klaster, itu ada namanya daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Daruriyat itu prioritas nomor 1.
Ya, artinya kalau itu tidak ada, tidak mungkin, wajib kita penuhi. Maka pastikan untuk sahur misalnya dan buka puasa itu ada budgetnya. Nah, itulah kira-kira. Kemudian tahsiniyat, hajiat, sesuatu yang apabila itu tidak ada juga akan menyusahkan hidup kita. Dan yang ketiga, tahsiniyat, itu tahsiniyat luxury. Jadi nyudah buka puasa, sang 2 menu udah cukup, itu daruriyah. Tapi kalau tahsiniyat, itu menunya udah 5 biji. Nah, yang 5 biji ini, ya, yang sudah berlebih-lebihan itu ditinggalkan. Ya, jadi pastikan tahsiniyatnya itu hajiat dan daruriyatnya terpenuhi, tahsiniyat bisa kita tinggalkan. Nah, di sini kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita baru bisa membuat prioritas pengeluaran kita ketika kemudian kita merubah gaya hidup kita dan menekan pengeluaran. Kita masih berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi akan masuk nisfu Sya'ban. Kalau Bapak Ibu, nah ini untuk merubah pola dan gaya hidup kita dalam berbelanja. Berbelanjalah untuk kebutuhan Ramadan dan hari raya sekarang. Kalau Bapak Ibu berbelanja nanti di bulan suci Ramadan, maka itu harga akan naik. Harga kalau sudah naik akan turun. Jadi misalnya kebutuhan untuk lebaran misalnya, contoh baju dan lain-lain, kain sarung dan lain-lain. Kalau Bapak belanja sekarang, itu masih lebih murah dibandingkan nanti memasuki bulan suci Ramadan. Belanja sekarang, simpan dulu, jangan pakai, nanti pakai hari Ramadan atau pakai hari raya. Kalau kita berbelanja di bulan suci Ramadan, dua masalah kita. Masalah yang pertama adalah harga naik dan lebih mahal, budgetnya lebih mahal. Yang kedua, konsentrasi ibadah kita terganggu. Ya, apalagi masuk 10 terakhir, udah malamnya kita, habis itu siang-siang pergi ke pasar, pergi cari baju. Pas cari baju, tidak pas sama tukang jualnya, karyo. Oh, malung menurun jauh putan, kagak ada pahala puasa. Wah, kagak mendawam. Gara-gara itu. Jadi kita nggak konsentrasi ibadah. Udah sih, selesaikan itu sekarang. Jadi belanjalah sekarang, ya kan, untuk kebutuhan jangka panjang. Maksudnya barang-barang. Tapi nyucap di tak bloin, oh, mungkin tidak perlu oleh puasa. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, belanja sekarang yang bisa digunakan nanti di bulan suci Ramadan ataupun di jelang hari raya. Nah, itu akan menghemat pengeluaran kita. Itu kalau kita punya uang. Kalau nggak punya uang, banyak-banyak berdoa sama Allah. Kalau bisa nggak gitu, nyonapeng kan kita budget ini, nyonapeng bulan suci Ramadan, rezeki kita bertambah, banyak sedekah, tunggu sedekah dulu. Contoh misalnya, saya ketika cerita ini kan kebayang dengan anak-anak yatim kita di Berawi. Nah, kita akan mengumpulkan dana itu kan di bulan suci Ramadan. Nanti kita kasih setelah 17 Ramadan, jelang 20 Ramadan. Lalu habis kita kasih, baru anak-anak itu belanja kan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat bulan suci Ramadan itu kan awal bulan Maret. Kalau boleh Ustaz Adnan ngumpulin dana yatimnya itu lebih awal. Aha, gitu maksudnya. Ya, minggu pertama karena uangnya baru ada. Tapi kalau kita kumpulkan di akhir bulan, pen cik hanali 20 Ramadan pen cik kabeh. Pen gaji maksudnya. Anak yatim dikasih di tanggal itu. Ya terjadi income kita berkurang, sedekah juga berkurang. Ketika sedekah berkurang, ya pendapatan untuk anak yatim juga berkurang. Lalu anak yatim di tanggal 20 Maret belanja, harga naik. Jadi kalau boleh, ya kita ubah polanya. Orang juga nahan Pak, nggak mau bersedekah sekarang. Sampai Ramadan, bahkan pahala belum puasa lebih dulu. Dan itu ada kebiasaan para sahabat. Para sahabat itu bekerja 11 bulan, ya di bulan Ramadan mereka berhenti bekerja.
Jadi mereka mengumpulkan income selain dari bulan Ramadan. Di bulan Ramadan income mereka itu dihabis untuk berbelanja. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan pahala yang besar. Itu kan ada kisah dua orang sahabat yang berjihad. Dia berjihad ya. Dua-duanya ingin mati sebagai seorang syuhada. Ini yang terakhir. Ada beberapa lagi nanti insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Lalu kemudian yang satu ini meninggal dunia, syahid ya. Yang satu lagi nggak meninggal, pulang ke rumah. Padahal dia sangat berharap untuk syahid juga. Dan ternyata yang satu lagi ini meninggal 1 tahun kemudian. Dan dia meninggal di atas tempat tidur karena sakit. Lalu saya lupa nama seorang sahabat besar. Dia bermimpi. Ternyata ketika dipanggil list masuk surga, absen masuk surga. Yang meninggal di atas tempat tidur ini duluan masuk surga dibandingkan yang meninggal sebagai seorang syuhada. Lalu dia bertanya, kenapa dia duluan? Padahal itu syahid, sedangkan ini meninggal di atas tempat tidur. Maka cerita ini dibawa kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, bukankah dia bertemu dengan bulan suci Ramadan? Jadi yang enggak meninggal ini sepulang dari jihad, dia bertemu dengan bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan itu dia meningkatkan amal. Maka ibadahnya dan pahalanya ditop up, dikalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia baca Quran, dia bersedekah, dia berzikir, dia sholat, dia qiyamul lail, dia tahajud. Wow, selesai. Setelah Ramadan dia meninggal dunia, ternyata ketika ditimbang amalnya, si syuhada tadi dengan seorang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, pahalanya lebih banyak ini. Maka dia duluan yang masuk ke dalam surga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang kemudian perlu kita ubah gaya pola hidup kita ketika menyikapi Ramadan. Jangan sampai kemudian semangat ibadah kita ataupun kekhusyukan kita beribadah di bulan suci Ramadan itu terganggu. Belanjalah sesegera mungkin dengan budget anggaran yang ada. Ubah pola konsumsi kita, termasuk nanti ibu-ibu ketika misalnya ingin berbelanja untuk kebutuhan hari raya, ya apakah buat kue dan lain-lain. Nah kita kelola dari sekarang. Ini Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 3 hal, ada 4 hal tadi. Yang pertama ya pastikan sumber pendapatan kita halal. Kemudian yang kedua selesaikan hutang piutang. Yang ketiga buat prioritas, ya prioritas anggaran kita. Nyo kira-kira budget sih pada kira-kira nyo megang itu nak boleh pelosi pun nak boleh si peh pun si tu ya, nah mana lah kira-kira. Jadi sekarang sudah kita budgetkan ya. Kemudian ubah pola hidupnya, kalau bisa berbelanja lebih awal untuk kebutuhan Ramadan. Yang mudah-mudahan kita punya uang. Kalau nggak punya uang ya bersabar dan berdoa lah. Nah itu izin. Mungkin ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan beberapa hal lagi pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.